Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Pertama kami berwasiat untuk pribadi juga jamaah sekalian, mari senantiasa kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kehati-hatian seluruh sepak terjang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan upaya jalani perintah Allah agar kita dekat dengan Allah, dan jauh dari Allah agar kita tidak gelisah, tidak menjadi orang sering kesusahan. Takwa untuk menguntungkan kita semua.
Mari kita waspada dan kita tingkatkan lebih kita menjelang Ramadan. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah tanggal 25 Sya'ban. Apa yang ada dalam bulan Sya'ban? Sering kita mendengar doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 3 bulan yang berurutan ini patut kita cerdasi apa yang harus kita jalani. Qala ba'dul hukama. Ada beberapa ahli hukum berpendapat, Inna Rajab lil istighfari minadz dzunub. Sesungguhnya bulan Rajab itu stressingnya adalah mari kita mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang bersifat badaniah. Wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban li islahil qalb minal uyub. Bulan Sya'ban ini mari kita menata hati, li islahil qalb, memperbaiki hati kita mulai dari niat, penyakit-penyakit hati kita bersihkan, minal uyubi, dari cacatnya hati. Kenapa demikian? Wa Ramadan li tanwiril qulub. Bulan Ramadan adalah untuk menyinari hati. Kalau dalam bulan Sya'ban ini penyakit-penyakit batiniah, hati kita sudah bersih, hati kita mulai noto niat, noto hati. Kemudian kita singkir segala penyakit-penyakit hati, kesombongan, arogansi, hasud, suudzon. Ini penyakit-penyakit yang ada dalam hati seseorang. Yang bulan Sya'ban ini harus dikikis habis. Apa tujuannya? Begitu masuk Islam, kalau hati kita sudah bersih, maka cahaya Allah gampang untuk masuk. Ketika sudah hati bersih, maka muncullah kesabaran, muncullah rasa ikhlas, muncullah pandai bersyukur. Kaum muslimin, membasmi penyakit hati itu tidak gampang. Dan ini bisa bersarang pada siapapun. Gak peduli orang itu alim, ustadz atau siapapun, bisa mengena pada siapapun. Oleh karena itu hati-hati, karena penyakit hatinya akan mampu merusak tatanan kehidupan dan merusak dirinya sendiri, menyakiti orang lain dan menghapus amal kita. Ada kisah yang menarik terkait bagaimana membasmi penyakit hati. Dulu ada seorang Persia yang bernama Ajami. Orang ini mu'alaf, baru masuk Islam. Begitu masuk tekunnya luar biasa belajar Islam. Dia selalu siang hari dalam satu masjid, tepatnya di negara Irak, di kota Basra. Di masjid itu mu'alaf ini yang bernama Ajami ini sering merenung, menangisi kesalahan masa lalu. Dia belajar tekun dengan ketulusan. Cuma sayangnya karena masih belum mampu baca Al-Quran secara fasih. Ketika membaca Fatihah kurang fasih. Banyak kan juga ada kesalahan-kesalahan. Tapi memang asli orang Persia dan masuknya Islam sudah agak tua sehingga belum fasih betul membaca Al-Quran. Suatu malam dia sholat dalam satu masjid. Tiba-tiba datang seorang ulama besar yang bernama Hasan Al-Basri. Ketika Hasan Al-Basri masuk masjid itu, namanya orang Ajami ini adalah dia tidak pandai bahasa Fatihah secara jelas. Apa terjadi? Ulama Hasan Al-Basri ketika masuk masjid mau jadi makmum, tapi tidak jadi. Kenapa? Karena mendengar bacaan mu'alaf ini tidak bagus. Dalam hatinya bilang, Masya Allah, kasihan orang ini. Mana mungkin sholatnya bisa diterima, baca Fatihahnya tidak jelas. Dengan greget hati yang ngomong seperti itu, dia akhirnya sholat sendiri. Ketika sholat sendiri itu, dia selesai, dia bersandar di tembok sebentar, kemudian dia bermimpi ada suara. Ya abdi, hai hambaku, malam ini siapa amal yang paling aku cintai dan aku terima? Si orang alim bilang, kami ya Allah, karena bacaanku benar. Apa kata panggilan itu? Kamu salah, wahai hambaku. Justru yang aku terima adalah bacaan seorang mu'alaf yang tulus, walaupun bacaannya belum bagus, tapi dia niat untuk belajar betul kepadaku. Itu yang aku terima.
Kamu bacanya betul, tapi ada unsur kesombongan arogansimu sehingga sholat malamnya kutolak. Nangislah seorang ulama yang bernama Al-Basri ini. Walaupun merasa fasih, tapi ada meremehkan pada mu'alaf tadi sehingga amalnya sholat itu ditolak. Ini contoh kecil bahwa penyakit yang ada di hati kita harus dihilangkan. Contoh lain, dulu ada seorang hamba Allah yang bernama Khidir. Mohon maaf, Khidir itu berbagai kitab banyak perbedaan. Ada namanya Khidir itu hidup hanya pada zaman Nabi Musa. Ada yang mengatakan hidupnya Khidir itu sampai sekarang memang umurnya panjang. Ada yang mengatakan yaitu Profesor Hamka. Menurut beliau Khidir itu sekarang masih ada, hamba Allah yang jarang kita ketahui tapi taatnya pada Allah biasa. Walaupun tidak terkenal, tidak viral, tapi taatnya pada Allah biasa, ide-idenya gagasannya bagus. Itu menurut Profesor Hamka. Kisahnya begini, Khidir ini suatu saat bertamu kepada seorang alim di rumah seorang alim ulama, tapi bawa anjing. Ketika itu santrinya, salah satu santrinya, waktu santrinya masih belum banyak, menegur Nabi Khidir. Dia tidak tahu kalau itu Nabi Khidir. Pak, sampai umat Islam apa enggak? Orang Islam apa tidak? Kenapa mas? Kok bawa anjing? Mau kemana sampean? Ke rumah Pak Kiai. Kamu paham nggak? Ngerti nggak aturan syariat Islam? Anjing itu najis. Kamu tahu Kiai kok bawa anjing? Dibentak dengan cara arogansi, diingatkan dengan cara arogan. Tapi Khidir waktu itu hanya diam, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Tidak lama kemudian si Kiai datang yang ditamu itu. Maka bersalaman pejabat Khidir dengan Kiai ini ke dalam rumahnya. Ngomong-ngomong sejenak, akhirnya Nabi Khidir pamit. Ketika pamit, santri yang mengingatkan Nabi Khidir tadi mengatakan, Pak Yai, orang itu kurang ajar. Mau ke Kiai bawa anjing. Itu kan najis. Dengan cara arogan. Apa kata Kiai? Santri itu, perhatikan omonganku. Menurut konsep Islam, sebagai orang mengatakan bahwa orang Islam memelihara anjing itu boleh dengan catatan untuk pengamanan dan bisa menjaga air liur najis air liur seperti Imam Maliki misalnya, itu membolehkan. Kata Kiai santriku, ketahuilah, andai kata air liur anjing itu menetes dalam sebuah bejana atau di keramik, menurut konsep Islam dicuci dengan air 7 kali, 1 kali dicampur dengan debu menjadi bersih dan suci. Apa artinya santri itu? Menghilangkan najisnya air liur anjing itu lebih mudah dibanding menghilangkan penyakit kesombonganmu yang ada dalam hati. Saya ulangi, menghilangkan najisnya air liur anjing itu lebih gampang dibanding menghilangkan kesombonganmu yang bersarang dalam hati. Apa muslimin? Kesombongan, arogansi, hasud dan lain harus kita basmi dalam bulan Sa'ban ini. Mumpung kita belum masuk Ramadan. Jadi as-Sa'ban li islahil qalb minal uyub. Mumpung masih ada waktu bulan Sa'ban, hilangkan penyakit arogansi, penyakit suudzon, penyakit hasud, penyakit kesombongan, penyakit paling suci. Al-Quran menjelaskan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu siapa dirimu sebenarnya. Prejenan seperti apa Allah itu tahu. Tidak usah sok paling bersih sehingga meremehkan orang-orang lain. Kaum muslimin, sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Ramadan ditandhiril qulub. Bulan Ramadan nanti ada untuk menyinari hati kita. Bagaimana ada ceramah tiap malam, ceramah subuh, ceramah berbuka, ceramah zuhur. Betapa banyak kajian-kajian ilmu dalam bulan Ramadan. Kalau hati kita sudah nol, tidak punya penyakit batiniah, siapapun bisa masuk. Bisa masuk. Ceramah dari Ustaz ini bisa masuk, ceramah dari ini bisa masuk. Kenapa? Sudah bersih hatinya. Dan itulah ketika ke Ramadan hati kita sudah bersih. Selama masih ada penyakit dalam hati kita, maka bulan Ramadan belum menjamin, mungkin muncul kemarahan kita, muncul sekudan dan lain sebagainya. Oleh karena kaum muslimin,
Mari sebelum bulan Ramadan datang, kita bertobat kepada Allah. Kita kikis habis segala bentuk penyakit dalam batinnya, keserikan, pencitraan, dan seterusnya. Kita hilangkan agar kita menjadi yang nol, seperti disebutkan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu saat nanti di akhirat harta tidak ada gunanya, anak-anak tidak bantu membangun, mendukung kita, menolong kita. Siapa yang selamat? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali ketika mati menghadap Allah dalam keadaan qalbun salim, membawa hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci, tidak terkontaminasi dengan penyakit batinnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Dan ingat, penyakit batinnya sulit untuk dibasmi. Kita menangis merengek kepada Allah. Mumpung belum masuk bulan Ramadan, begitu masuk Ramadan, hati kita supaya dapat nur Allah, dapat cahaya, bisa menerima apapun, maka kita bersihkan mulai detik ini. Mudah-mudahan hati kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandangan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pendengaran kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cara berpikir kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang yang selamat di dunia sampai akhirat. Amin amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayatin wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna minal muttaqin waj'alna minasy syakirin waj'alna minas sabirin waj'alna minal muhsinin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minar radin. Ya Allah ya Rabb, arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna ma'ar rasyidin waj'alna ma'ar rasyidin waj'alna ma'ar rasyidin. Allahumma ya Allah, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya wasi' rizqa, Allahumma arzuqna rizqan wasi'an mubarakan. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban. Allahumma arzuqna rizqan min haitsu la yahtasib. Bi'idnika ya Allah, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah